Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfianti, peserta Latsar CPNS Kemenak, Sulawesi Tengah, Balediklat Manado tahun 2025. Ini merupakan tugas individu kedua agenda 3 tentang pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus selama mengikuti Latsar yang dipandu oleh Widyawiswara Ibu Sulistiawati Paita. Sesi ini sangat membantu karena memungkinkan interaksi langsung, diskusi dua arah, serta pemberian umpan balik secara real time. Salah satu sesi yang paling berkesan adalah saat membahas materi Smart ASN, di mana dijelaskan bahwa ASN perlu memiliki 9 karakter utama, seperti integritas, nasionalisme, wawasan global, dan penguasaan teknologi informasi. Diskusi kelompok membangun pemahaman saya terhadap implementasi nilai-nilai tersebut dalam tugas keseharian sebagai ASN. Selain itu, sesi sinkronus tentang manajemen ASN membuka wawasan saya mengenai pentingnya perencanaan karir, pengembangan kompetensi, dan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Sesi ini mempertegas peran saya dalam membangun kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil. Selain Smart ASN dan manajemen ASN, juga ada sesi coaching. Saya mendapatkan penjelasan mendalam mengenai sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Fasilitator menjelaskan bahwa rancangan aktualisasi bukan sekedar laporan kegiatan, tetapi merupakan rencana kerja yang terstruktur berdasarkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak dan peran aktual sebagai ASN. Adapun sistematika penulisan yang dibahas meliputi bab 1, yaitu berisi pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan aktualisasi, dan ruang lingkup. Di bab 2 berisi tentang rancangan aktualisasi. Di bab 3 yaitu penutup. Terdapat daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan untuk metode asinkronus atau yang biasa disebut dengan pembelajaran mandiri, itu bisa belajar melalui video pembelajaran dan modul pembelajaran dengan mengakses melalui LMS atau yang biasa disebut Learning Management System. Beberapa pengalaman yang saya alami selama proses pembelajaran ini, yang pertama itu saya bisa lebih mandiri dalam mengelola waktu belajar dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan modul tepat waktu. Kedua, meningkatkan kemampuan membaca, karena sebagian besar materi harus saya pahami melalui bacaan dan refleksi pribadi. Yang ketiga itu belajar mengaitkan materi dengan pekerjaan, terutama saat mempelajari sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Saya mulai memetakan isu-isu di tempat kerja yang bisa dijadikan bahan aktualisasi. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan disiplin belajar karena tidak ada interaksi langsung seperti pembelajaran sinkronus. Namun, adanya batas waktu pengumpulan tugas tetap mendorong saya untuk aktif menyelesaikan pembelajaran tepat waktu. Belajar secara mandiri memberi saya waktu untuk lebih fokus memahami setiap langkah penyusunan tugas. Salah satu tantangan yang saya alami adalah dalam menentukan isu yang tepat dan relevan untuk diangkat sebagai kegiatan aktualisasi. Namun dengan mempelajari contoh-contoh kegiatan terdahulu dan mencocokkannya dengan tugas jabatan saya mulai menemukan ide yang sesuai. Kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Saya merasa lebih siap menjadi ASN yang adaptif, profesional, dan berintegritas tinggi. Materi Smart ASN dan manajemen ASN memberikan landasan nilai dan kompetensi, sedangkan pembelajaran sistematika penulisan dan pembuatan tugas aktualisasi melatih saya dalam merancang kegiatan kerja nyata yang memberikan dampak positif di unit kerja. Sesi coaching ini membuka wawasan saya bahwa penulisan rancangan aktualisasi bukan hanya untuk memenuhi tugas Latsar, tetapi
sebagai bentuk latihan berpikir strategis dan merancang perubahan kecil, namun berdampak di unit kerja. Saya menyadari pentingnya menyusun rencana yang realistis, berbasis data, dan memiliki kontribusi nyata terhadap pelayanan publik atau efisiensi kerja. Sekian tugas Learning Journal Agenda 3 tentang pengalaman pembelajaran asinkronus dan sinkronus yang saya kerjakan pada hari ini. Semoga kedepannya pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk saya dan semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.